Tuhan bersamamu. Inilah Injil suci menurut Lukas. Ketika tiba waktu penyucian menurut hukum Musa, Maria dan Yusuf membawa Yesus ke Yerusalem untuk menyerahkan dia kepada Tuhan, seperti ada tertulis dalam hukum Tuhan. Semua anak laki-laki sulung harus dikuduskan bagi Allah. Juga mereka datang untuk mempersembahkan kurban menurut apa yang difirmankan dalam hukum Tuhan, yaitu sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Di Yerusalem ada seorang bernama Simeon. Dia seorang yang benar dan saleh, yang menantikan penghiburan bagi Israel. Roh Kudus ada di atasnya, dan kepadanya telah dinyatakan oleh Roh Kudus bahwa ia tidak akan mati sebelum melihat Mesias, yaitu Dia yang diurapi Tuhan. Atas dorongan Roh Kudus, Simeon datang ke bait Allah. Ketika Yesus anak itu dibawa masuk oleh orang tuanya untuk melakukan baginya apa yang ditentukan hukum, Simeon menyambut anak itu dan menatangnya sambil memuji Allah, katanya, "Sekarang Tuhan, biarkanlah hamba-Mu ini pergi dalam damai sejahtera sesuai dengan firman-Mu, sebab mataku telah melihat keselamatan yang datang dari-Mu, yang telah Engkau sediakan di hadapan segala bangsa, yaitu cahaya yang menyatakan kehendak-Mu bagi bangsa-bangsa lain dan menjadi kemuliaan bagi umat-Mu Israel." Yusuf dan Maria amat heran akan segala sesuatu yang dikatakan tentang Yesus. Lalu Simeon memberkati mereka dan berkata kepada Maria, ibu anak itu, "Sesungguhnya anak ini ditentukan untuk menjatuhkan dan membangkitkan banyak orang di Israel, serta untuk menjadi suatu tanda yang menimbulkan perbantahan, supaya menjadi nyata pikiran hati banyak orang. Tetapi kelak suatu pedang akan menembus jiwamu sendiri." Pada waktu itu ada pula di Yerusalem seorang nabi perempuan, anak Fanuel, dari suku Asher, namanya Hana. Ia sudah sangat lanjut umurnya. Sesudah menikah, ia hidup 7 tahun bersama suaminya, dan sampai sekarang ia janda, dan telah berumur 84 tahun. Ia tidak pernah meninggalkan bait Allah, dan siang malam beribadah dengan berpuasa dan berdoa. Pada saat itu juga Hana pun datang ke bait Allah dan mengucap syukur kepada Allah, serta berbicara tentang anak itu kepada semua orang yang menantikan kelepasan untuk Yerusalem. Setelah selesai semua yang harus dilakukan menurut hukum Tuhan, kembalilah Maria dan Yusuf beserta Yesus ke kota kediaman mereka, yaitu kota Nazaret di Galilea.
Anak itu bertambah besar dan menjadi kuat, penuh hikmat, dan anugerah Allah ada padanya. Demikianlah sabda Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, keluarga Tuhan Yesus menjalani kehidupan mereka sesuai dengan hukum Tuhan atau hukum Taurat. Menurut kitab Imamat ya, bab 12 ayat 2 sampai 6, di sana dikatakan ya, seorang ibu setelah melahirkan ya, 40 hari setelah melahirkan harus mengadakan penyucian diri di Bait Allah dengan mempersembahkan 1 ekor domba dan 1 ekor burung merpati. Ini bagi keluarga yang kaya. Namun bagi keluarga yang miskin, ketentuan hukum dalam kitab Imamat bab 12 ayat 8, mereka hanya mempersembahkan sepasang burung. Kalau kita melihat persembahan yang dipersembahkan Yusuf dan Bunda Maria, tadi disebut sepasang burung tekukur atau 2 ekor anak burung merpati. Maka di sini ditunjukkan bahwa keluarga Yusuf dan Bunda Maria ini bukan keluarga yang kaya raya. Kalau kaya raya dalam upacara pembersihan diri bagi seorang ibu setelah 40 hari melahirkan, mempersembahkan domba, 1 ekor domba dan 1 ekor burung merpati. Keluarga Tuhan Yesus adalah keluarga yang miskin. Ini nampak dari persembahan sepasang burung tekukur. Namun keluarga ini sebagai keluarga yang beriman, nantiasa percaya kepada Allah dan memenuhi apa yang ditetapkan oleh hukum Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih, dan kanak-kanak Yesus ikut dibawa ya dalam peristiwa ini. Bagaimana ketentuan kitab Taurat ya, anak laki-laki sulung ini harus dipersembahkan kepada Allah. Bagaimana ketentuan kitab Keluaran bab 13, bagaimana Allah membebaskan ya, umat Israel pada malam Paskah. Ya. Anak laki-laki sulung Israel selamat, maka tiap laki anak sulung ya, orang Israel harus ditebus. Bagaimana ketentuan anak laki-laki sulung Israel harus ditebus dengan uang 5 sikal. Ketentuan dalam kitab Imamat, dalam kitab Bilangan ya, bab 3 ayat 47. Dan
kanak-kanak Yesus baru umur 40 ya, sudah dibawa ke bait Allah. Ini memenuhi sabda Tuhan sebagaimana kita dengar dalam bacaan pertama ya. Dengan mendadak ya akan masuk ke bait kudusnya. Ini dengan mendadak Tuhan masuk dalam bait kudusnya. Sebenarnya mengenai upacara penebusan anak sulung laki-laki ini bisa dilakukan tidak harus di bait Allah, bisa di sinagoga. Namun Lukas penginjil mempunyai kepentingan dalam hal ini, bahwa semuanya apa yang dilakukan Tuhan Yesus ya, mulai dari bait Allah, kenisah kudus. Ini yang ditunjukkan kepada kita bagaimana keluarga Tuhan Yesus yang tidak hanya memenuhi ya hukum Tuhan, namun mereka dengan taat, dengan setia ya, melakukan apa yang dikehendaki oleh Allah. Saudara dikasih, ketika Santo Yusuf Bunda Maria mempersembahkan kanak-kanak kudus ya, di bait Allah, berjumpa ya dengan sesepuh Yahudi yang sejati, yaitu Simeon dan Hana. Kehadiran dua pribadi ini menambah ya, perkenalan tentang anak yang sudah ya diwartakan malaikat Tuhan ya kepada Bunda Maria dan juga kepada para gembala. Di sini pun Simeon dan Hana juga berbicara tentang Yesus, siapa Yesus dan peranannya, bagaimana nampak dalam kidung Simeon ya. Bahwa dia adalah sang juru selamat dan dia Mesias ini disediakan bagi segala bangsa. Dan juga yang diwartakan oleh Hana, dia sebagai pembebas ya, bagi Israel. Nampak menarik bagaimana orang-orang saleh ini ya, Simeon dan Hana. Simeon yang penuh dengan Roh Kudus. Berkat Roh Kudus juga dinyatakan dia tidak akan mati ya, sebelum melihat Mesias. Dan akhirnya anugerah Allah dilimpahkan kepada Simeon pada peristiwa kanak-kanak Yesus dipersembahkan di gelisah. Dia berjumpa dengan Mesias. Maka diungkapkan dalam kidung ya, yang dikenal dengan kidung Simeon, supaya Simeon diperkenankan pulang ya, artinya meninggal ya, dengan damai, karena ia telah melihat ya keselamatan sang juru selamat. Dan juga mewartakan ya, Simeon mewartakan tentang kanak-kanak Yesus ya, dan juga menubuatkan kepada Bunda Maria. Mengenai Hana ya, juga ditampilkan bagaimana orang yang saleh ya,
yang selalu tinggal di bait Allah, tidak pernah meninggalkan bait Allah, siang malam beribadah dengan berdoa dan berpuasa. Dan akhirnya juga mendapatkan perkenanan dari Allah, diperkenankan berjumpa dengan Mesias. Dan akhirnya ia mewartakan siapa dia, bahwa dialah sebagai pembebas. Saudara-saudara kasih, melalui sabda Tuhan ini kita telah berjumpa dengan pribadi-pribadi yang saleh. Bunda Maria, Santo Yusuf, Simeon, dan Hana. Melalui mereka kita diberi contoh bagaimana hidup mengikuti Tuhan Yesus. Melalui keluarga kudus Yusuf dan Bunda Maria sebagai pribadi yang percaya dan senantiasa mentaati hukum Tuhan perintah Allah. Maka kiranya dalam hidup kita pun hendaknya juga bersikap demikian, senantiasa mentaati hukum yang ada di dunia ini, hukum gereja, hukum negara, perintah Allah. Kiranya dengan bersikap patuh setia terhadap hukum, tentu dalam perjalanan kita berada dalam rel, barat kereta berada dalam rel, dan tentu kita akan sampai pada tujuan. Perjalanan kita akan sampai pada tujuan, yaitu Tuhan sendiri, Allah sendiri. Melalui Simeon dan Hana, kita juga diberi teladan sebagai orang beriman yang hidup saleh, yang tidak pernah meninggalkan bait Allah, selalu beribadah dekat dengan Tuhan, bersatu dengan Tuhan melalui doa dan puasa. Dan juga dalam hidupnya keutamaan yang ditampilkan oleh Simeon dan Hana, dia senantiasa mewartakan Mesias, Yesus yang datang kepada orang-orang yang ada di sekitarnya. Tidak hanya dalam hidup kita pun juga senantiasa mewartakan Tuhan kita yang telah hadir di dunia, telah menebus kita, telah menyelamatkan kita dengan kita memberi kesaksian atas kasih, atas pengorbanannya, atas penebusan yang dianugerahkan kepada kita melalui kesaksian-kesaksian dalam hidup kita melalui perkataan dan juga tindakan-tindakan hidup kita. Kiranya dengan cara hidup demikian, maka kita pun dalam hidup kita sudah mempersembahkan diri kita kepada Allah. Bagaimana Tuhan telah dipersembahkan di Kenisah, maka dengan cara hidup demikian kita pun juga sudah mempersembahkan diri kita hidup kita kepada Allah sebagai persembahan yang berkenan kepadanya.